Kali ini, tim usahaku berada di salah satu pusat produksi pakaian olahraga, Izun Sport, yang berlokasi di Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faijun, ya, selaku pemilik usaha ini. Background saya keluarga dari keluarga sederhana lah. Terus background sekolah, saya terakhir sekolah di SMA ya, sampai SMA. Untuk alamat usaha ini berada di Desa Resinga, tepatnya di pertigaan Raja Singa. Kalau dari arah utara itu setelah pom bensin Trisi. Ini saya usaha yang ini namanya itu produksi jersey printing ya. Sebenarnya banyak sih yang bisa diproduksi, seperti ya nantinya seperti hijab di printing, kayak baju dan lain-lain. Kalau di kita itu SOP-nya itu maksimal itu 3 hari jadi ya. Tapi kalau untuk yang masih satuan kayak di Shopee, di TikTok itu ya sehari harus jadi, karena kita untuk menaikkan rating kan, karena kita juga lagi membangun di marketplace ya. Karena dulunya kan kita nggak pernah tuh di marketplace. Nah, akhir-akhir ini saya lagi ngembangin di marketplace ya, harus jadi ya sehari jadi. Untuk modelnya kita ada model jersey ya, jersey futsal, sepak bola, voli, badminton, baseball ya. Terus juga kita lagi ngembangin ke arah jersey muslim, sajadah, kerudung ya, ke arah itu lah. Mulai dari ada yang 15.000 karena kemarin perpartaian ya, dari 15.000 sampai 150, ada sampai 200-an lah. Satu bahan, kedua kesulitan, dan yang ketiga itu tingkat kuantitinya. Kadang satuan yang tingkat kesulitannya itu ya nanti ikut mahal. Yang pertama kan alat khususnya seperti mesin printer, itu kan sebuah alat khusus, dan juga mesin press ya, itu sebuah alat khusus ya. Mesin printer kita kan kalau di orang-orang printing ya udah tau lah, mesin kita kan dari Jepang, makanya khusus, hasil warnanya tajam, berwarna itu ya. Sama mesin pressnya itu ya, sudah memakai mesin press roll to roll namanya. Ketika ngeprint ataupun memberikan, karena kita kan yang banyak custom ya, custom dikasih nama dan seperti itu. Jadi ya intinya jangan sampai ketika ngeprint atau mencetak sebuah baju itu salah. Human error itu kan bisa terjadi ya, karena mungkin banyak faktor lah ya, entah anaknya kelelahan atau kurang fokus atau apalah. Untuk kesalahan sih pasti pernah. Tetap ya, walaupun gagal kita jahit lagi, dan nanti kita bagikan secara free kepada orang-orang yang membutuhkan. Misalkan di daerah saya kan banyak petani ataupun apa ya, kepada petani-petani untuk kasarnya, untuk oyos, untuk ya intinya untuk berladang ataupun apa itu biasanya. Yang pertama ada desain, yang kedua ada tukang ngepres, yang ketiga ada yang bagian mesin printing, yang keempat ada yang ngepres ya kan, yang kelima ada tim checking. Setelah dipres itu nanti kita dicek tuh ada yang salah ataupun apa. Nah, setelah dicekking kita masuk ke bagian jahit. Di situ ada divisi jahitnya, dan di satu tempat juga ya. Nah, setelah dijahit nanti kita proses di label ya, di label. Setelah di label nanti dicek lagi dan dirapihin di bagian finishing seperti itu. Untuk sekarang ada 30-an lah ya, dari tukang desain sampai tukang jahit dan finishing, kurang lebih 30-an. Untuk areanya kita alhamdulillah udah bisa dikatakan luar pulau ya, dari Aceh, Maluku, Papua, semualah, Sulawesi, seperti itu. Untuk mempertahankan, yang pertama menjaga komunikasi ya, pelayanan
yang terpenting itu ya pelayanan lah, untuk menjaga, untuk menambah ya kita tetap mengadakan promosi-promosi, ekspansi kayak beriklan, kayak promosi ke pemain-pemain liga. Sementara ini kan saya juga lagi promosi nih kepada pemain-pemain Liga 1, kita kasih baju, endorse apa ya seperti itulah, untuk mendatangkan sebuah trust pelanggan-pelanggan baru. Saya dikatakan nggak ada modal ya, karena modal awalnya itu modal dari sebuah pertemanan. Dulu saya kan berenang bola di daerah Tangerang seperti itu. Ya modalnya jualin barang sepatu dari teman saya sendiri dan berkembang. Ya, akhirnya alhamdulillah sampai saat ini. Hidup itu nggak ada yang pahit, tergantung kita menjalaninya. Ya emang pengalaman saya, background saya itu awalnya menjalankan usaha ini dari sebuah hobi. Ya, dari sebuah hobi, kebetulan hobi saya di olahraga. Semua olahraga insya Allah saya suka. Jadi berawalnya dari olahraga, terus bisa merambah ke sebuah usaha. Seperti itu awalnya. Awalnya usaha printing ini kan berawalnya kan dari sebuah perjalanan adanya COVID. Karena awalnya kan saya kan bidang usahanya kan di jualan sport ya. Sport equipment atau sport beberapa alat olahraga kan, dari sepak bola, futsal, volley dan lain-lain. Nah, beranjak dari kejadian COVID, alhamdulillah karena nggak ada kegiatan di luar ya, akhirnya itu drop banget dan bisa dikatakan titik terendah saya lah. Dan waktu itu alhamdulillahnya ketemu dengan usaha sebuah digital printing seperti ini. Itu awal mulanya dari COVID. Jadi hikmah yang kita ambil itu ketika kita lagi down, jangan pernah merasa down. Kita harus lebih kuat karena pasti ada jalan. Ya, di situ ada jalan dan alhamdulillah menemukan usaha yang baru dan lebih banyak manfaat buat lingkungan. Ya kerugian besar ya pas waktu COVID itu ya lumayan lah, sampai saya menanggung beban sampai 1M. Kalau ketika kita mau jadi pengusaha ya harus gigih dan harus kuat dan harus berinovasi. Itu aja sih. Selain uang, mental ya, terus kepercayaan, silaturahmi. Tokoh yang menginspirasi yang pertama itu ya orang tua lah. Pertama orang tua yang mendidik dan juga menginspirasikan saya, karena dari sewaktu saya kecil juga orang tua kan berjualan kelontong dan lain-lain. Itulah awalnya, karena menurut saya orang usaha itu lebih banyak manfaat kepada orang lain. Itu ya inspirasinya orang tua lah. Yang membuat saya suka itu ketika saya sudah menjalankan usaha ini, yang pertama bisa bermanfaat buat orang banyak lah. Karena di sini kan bisa menyerap anak-anak yang nganggur, seperti itu yang membuat saya suka di sebuah usaha ini. Dan saya juga menekankan kepada anak-anak ketika mau buka usaha yang sama dengan saya, ayolah nantinya kita kerjasama. Karena anak-anak yang di sini juga udah saya omongin, udah selalu disampaikan ketika kalian pengen membuka usaha yang sama nggak masalah, yang penting nanti kita bisa bekerja sama, entah dari bagian printingnya, entah bagian dari bahan bakunya, dan anak-anak juga udah ada minat sih, tapi bagi saya nggak apa-apa. Tujuan saya membuka usaha ini yang pertama tadi ya, saya bercita-cita dari awal juga membuka usaha itu memang untuk diri dan keluarga, tapi yang utama itu lebih ke bermanfaat ya. Saya membuka usaha ini pengen bermanfaat banyak kepada anak-anak yang satu yang nganggur, yang belum mendapatkan pekerjaan apa. Jadi ya itulah yang utama menjadikan saya lebih semangat, lebih pengen mempunyai usaha itu. Dari awal dari saya sekolah juga, dari SMP itu sudah mengkonsep ya. Jadi makanya saya mau ngasih tahu kepada anak-anak yang masih sekolah SMP, SMA itu hidup itu harus dikonsep. Karena saya dari SMP itu udah konsep,
awal mulanya saya usaha ini, saya ke depan pengen jadi pengusaha nih. Minimal saya pengen jualan, seperti itu. Nah, dari itu saya konsep keluar sekolah ketika saya masih jadi atlet, ketika saya masih menjadi olahragawan, saya udah konsep. Dan dari itu saya menjalin komunikasi, menjalin kekeluargaan dengan teman-teman yang jauh apa. Nah, makanya setelah itu saya membuka sebuah usaha olahraga supaya bisa memasarkan kepada teman-teman, seperti itu konsep awalnya. Emang dari awal udah dikonsep dari sekolah ya. Dari orang tua sih, karena dari orang tua udah ngasih tahu kamu itu harus dikonsep, harus belajar intinya. Ke depan itu mau apa nih? Kamu sekolah, sok mau mondok ataupun sekolah. Kalau tujuan mondok, kamu mau ngapain ke depannya? Kalau sekolah, kamu mau ngapain ke depannya? Jadi dari mulai SMP itu, dari MTS ya, saya sekolah MTS itu sudah berpikir ke depan, saya mau jadi apa, seperti itu. Emang awal saya bukan jadi pengusaha awalnya, saya pengen menjadi sebuah atlet lah ya, karena saya sudah mentok sampai divisi 1, karena kondisi waktu itu 2012 itu ada dualisme kompetisi. Akhirnya bubar tuh kompetisi, nggak ada sepak bola. Akhirnya saya berpikir lagi harus banding setir kemana nih. Ya jalan kedua ke usaha. Saran saya harus tahu dulu marketnya ya. Karena orang itu kan punya modal, bisa beli mesin, bisa punya karyawan, tapi kalau marketnya belum ada ya susah. Karena ini usaha ini bukan usaha gampang, mudah. Menurut saya yang pertama harus tahu dulu marketnya dan harus punya market dulu. Kalau kita mencari market, karena sekarang juga kompetitor udah lumayan banyak ya. Ya khususnya di Indramayu aja udah banyak, apalagi di luar. Ya saya itu di setiap kabupaten itu minimal ada lah 3, 5 sampai 10 juga ada, apalagi kayak di Bandung kan udah banyak banget tuh. Makanya kalau mau buka usaha ini yang harus pikirkan itu marketnya dulu. Terima kasih buat teman-teman usahaku ya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan terima kasih juga buat tim usahaku yang sudah meliput usaha saya. Ya semoga bermanfaat. Nah, buat kalian yang tertarik untuk belanja pakaian olahraga hasil produksi Izun Sport, bisa langsung datang ke lokasinya di Jalan Raya Raja Singa, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Atau bisa hubungi kontaknya di nomor 0838 2333 1818.